ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga Allah berikan kita kesabaran, keistiqomahan untuk senantiasa mencari ilmu, belajar dimanapun kita berada. Seperti belajar dalam jarak jauh ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini Ustadz kembali hadir ke depan anak-anak yang soleh dan soleh semua lewat video pembelajaran ini untuk menyampaikan dan mengulangi pembelajaran yang sebelumnya. Insya Allah pada hari ini kita akan masih melanjutkan materi tentang sholat sunnah rawatib. Ya, kita ulangi lagi apa itu sholat sunnah rawatib. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Tapi sebelumnya silakan bukunya dipersiapkan. Buku kelas berapa? Kelas 3-nya ya. Buku fikih kelas 3-nya disiapkan di atas meja. Kemudian silakan dibuka. Kemarin kita sudah belajar sampai dengan ketentuan sholat sunnah rawatib dari jumlah rakaat dan juga hikmah ya. Hikmah sholat sunnah rawatib. Nah, juga kita telah belajar tentang salah satu contoh niat ya. Kemarin Ustadz minta tolong untuk diberi tugas untuk menuliskan, menghafalkan, membacakan salah satu sholat sunnah. Niatnya seperti apa. Nah, kita ulas saja ya. Sambil dibaca halaman berapa. Nah, dari halaman 13 kita belajar ya, sambil mengulangi halaman 13 di latihan soal. Nanti silakan ada latihan soal yang harus diisi ya. Kita sama-sama ulangi di sini ya. Kita telah belajar apa sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bisa sebelum sholat fardu, bisa setelah sholat fardu. Nah, rakaatnya jumlahnya seperti itu. Kalau sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qabliyah. Kalau setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Niatnya seperti apa? Niatnya kemarin sudah belajar kita ya. Usolli sunnatas subhi atau usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan ba'diyatal zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah rawatib adalah apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat yang mengiringi sholat fardu. Kalau sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Disebut sholat sunnah qobliyah. Nah, kita pakai ini deh ya. Nah, sholat sunnah qobliyah. Jangan merah ya, nggak apa-apa deh. Sholat sunnah apa? Qobliyah. Kalau sholat sunnah setelah sholat fardu disebut sholat apa? Sholat sunnah ba'diyah. Gesernya ke sini. Nah, ba'diyah ya. Kalau sholat sunnah setelah sholat fardu. Jadi di nomor 1 apa? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu disebut dengan sholat rawatib. Nah, nomor 2, sholat sunnah yang dikerjakan ya. Bagi yang baru gabung, bagi yang baru buka silakan dibuka halaman 13 dan 14, kita latihan soal ya. Sekarang di halaman 14 di nomor 2, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Kalau sebelum, sholat sunnah qobliyah. Kalau setelah disebut sholat sunnah ba'diyah. Nomor 3, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nomor 4, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya termasuk. Nah,
Setelah sholat isya, lihat gambarnya tuh. Setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, termasuk sunnahnya muakkad apa muakkadah? Nah, ayo lihat gambarnya. Termasuk sholat sunnah muakkad yang dikuatkan. Sholat sunnah rawatib muakkad. Ya. Kemudian nomor 5, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib, termasuk sholat sunnah apa? Muakkad atau ghair muakkad. Ingat, yang warna biru itu adalah sholat sunnah muakkad, yang warna kuning sholat sunnah ghair muakkad. Jadi kalau sebelum maghrib 2 rakaat muakkad apa ghair muakkad? Termasuk ghair muakkad. Nah, apa sih ghair muakkad itu? Ya, soal nomor 6. Ghair muakkad artinya tidak dikuatkan. Kalau muakkad artinya dikuatkan. Kalau ghair muakkad tidak dikuatkan. Nomor 8, apa nomor 8? Orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan azab, laknat, rahmat apa hadiah? Akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Nomor 9, sebelum sholat subuh sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak berapa rakaat? Lihat bagannya. Sholat subuh yang warna biru, baris pertama. Iya betul, sholat subuh ada sholat muakkad 2 rakaat, sholat sunnah sebelum subuh. Bisa disebut juga sholat sunnah fajar, ya. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Nah, nomor 10, jumlah bilangan sholat sunnah rawatib yang termasuk muakkad ada berapa? Yang termasuk muakkad hitung aja tuh, yang biru ada berapa, ya. 2 ditambah 4 ditambah 2 8 ditambah 2 lagi ditambah 2 lagi jadi 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 12. Baik, kita lanjutkan. Nah, beberapa ketentuan sholat sunnah rawatib. Kita ganti dulu ke slide-nya ya. Sip, geser sedikit. Tit. Nah, ketentuan sholat sunnah rawatib. Kita tutup dulu ini. Pilih dulu. Nah, ini niatnya sudah kita belajar kemarin ya. Kemarin. Iya, nanti dulu Soli ya. Ya, kita telah belajar tentang niatnya. Nah, yang muakkad dan ghair muakkad seperti apa? Gerakannya sama ya. Jadi sholat sunnah ini Ustadz ulangi lagi, gerakannya itu sama dengan sholat biasa, sholat fardu. Yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya ya, dan waktu-waktunya ya. Kemudian nah, kita juga kemarin telah belajar 3 hikmah keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama apa? Kita insya Allah terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua apa? Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memberikan keberkahan bagi penghuninya. Karena kalau sholat sunnah itu disunahkan, afdolnya dilakukan di rumah. Kemudian selanjutnya, kok ke situ lagi? Udah ini tadi. Nah, ini contohnya ya, sama ya dengan sholat fardu ya, gerakannya dari berdirinya, takbiratul ihramnya, doa iftitahnya, ya. Kemudian juga sampai dengan salamnya sama, bacaannya juga sama. Yang membedakan adalah niatnya ya. Ini kita lewat sekilas saja. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan wabah segera berakhir dan kita bisa bertemu untuk sama-sama belajar tentang sholat sunnah rawatib, prakteknya seperti apa ya. Baik, yang terakhir, kok sudah yang terakhir? Oh, ada yang ketinggalan ya. Slide-nya ada yang ketinggalan.
Dan silakan dibuka di halaman berapa? Dah. Nah, di halaman ke-8 ya. Di halaman 8 tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Itu yang pertama niatnya ya, sesuai dengan macam-macam sholatnya. Yang kedua, tidak diawali dengan azan atau qomat. Jadi kalau sebelum sholat sunnah rawatib itu tidak perlu misalnya qomat dulu ya, tidak perlu azan dulu ya, tapi yang penting sudah masuk sholat fardunya ya, setelah atau sebelumnya. Yang ketiga, dikerjakannya sendiri-sendiri. Jadi sholat sunnah rawatib itu dikerjakannya sendiri-sendiri saja, tidak usah berjamaah, karena memang sunnahnya seperti itu ya, dikerjakannya sendiri-sendiri. Yang keempat ya, lihat lagi halaman 8 bagian B ya, buka bukunya halaman 8 bagian B ya. Bacaannya tidak dinyaringkan. Nah, bacaannya tidak dinyaringkan. Jadi untuk sholat sunnah, walaupun bacaannya sholat sunnahnya malam setelah isya atau setelah maghrib misalnya, maka bacaannya tidak usah dinyaringkan. Cukup didengar sendiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, begitu ya. Tidak usah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak usah dinyaringkan seperti itu, tapi cukup dibaca sampai kedengar bisik-bisik saja oleh diri sendiri. Itu siapa? Yang kelima, apa Soli? Uang habis Soli. Ya. Yang kelima, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Kalau ada 4 rakaat. Yang tadi ya, yang sebelum zuhur atau yang goir muakkad sebelum asar ya, 4 rakaat boleh. Sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang keenam, diutamakan tempat mengerjakan bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu yang telah selesai. Jadi kalau kita sholat fardu di sini misalnya nih ya, jamaah, kalau kita kemudian mau sholat sunnah sesudah sholat fardu atau setelah ba'diyah zuhur misalnya, maka sholatnya disunahkan dia bergeser dikit ya. Bergeser dikit, berpindah dikit, bisa bergeser atau berpindah. Kalau di belakang masih banyak orang, cukup dikit. Nah, seperti itu ya. Atau ke depan dikit, atau ke belakang dikit, atau ke kiri dikit, atau ke kanan dikit. Nah, disunahkan bergeser sedikit. Jadi beberapa ketentuan tambahan tentang sholat sunnah rawatib seperti itu. Yang pertama apa? Niatnya sesuai dengan niat sholat sunnah rawatibnya, qobliyah atau ba'diyahnya. Yang kedua, tidak perlu diawali azan dan iqamah ya, tidak diawali azan dan iqamah. Yang ketiga apa? Dikerjakan sendiri-sendiri. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang kelima, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Dan yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam, disunahkan bergeser dari tempat sholat fardu. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Silakan diulangi lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dilihat latihannya. Insya Allah hari ini Ustadz akan memberikan latihan soal untuk dikerjakan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Buat anak yang soleh dan solihah, Ustaz doakan sekali lagi mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah, juga tetap berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa, masih dalam kondisi pandemi, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan, jangan sering banyak berkerumun atau harus jaga jarak, dan tentunya tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau baca di